Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah dan selamat melayani. Salam satu pengharapan, bersama dengan Tuhan kita bisa lewati semua. Saya akan membagikan renungan untuk khotbah hari ini yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan 31 dengan tema salib simbol aib yang menjadi kemuliaan. Satu tema yang mengajak kita kembali memandang salib dari kebenarannya. Karena memang ada terjadi paradoks pandangan terhadap salib bukan saja pada zaman itu tetapi juga pada zaman ini juga, ya. Dan kita lihat berita tentang pemberitaan salib ini menjadi berita peringatan kepada orang-orang Korintus karena di zaman itu terjadi perpecahan karena saling menyombongkan dengan hikmat mereka, dengan pengertian mereka, dengan kepintaran mereka. Sehingga berita tentang salib ini menjadi berita yang kembali menegur mereka, mengingatkan mereka. Kalaupun kita boleh pintar, punya hikmat, itu semata-mata anugerah Tuhan dan harusnya dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, saling membangun satu dengan yang lainnya. Kita melihat tiga kebenaran dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, ada paradoks yang salah tentang pemberitaan salib pada zaman itu, demikian juga sekarang, bahkan saya yakin dan percaya sampai selama-lamanya, ya, ada pandangan yang salah. Yang pertama, kalau kita melihat dari ayat 18 sampai dengan 26, itu di 18, 23, berita salib itu menjadi berita yang begitu bodoh dan menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi. Kenapa menjadi berita yang begitu bodoh? Karena orang-orang pada saat itu lebih mengandalkan logika, filsafat, dan semua harus masuk akal. Menjadi bodoh karena tidak mungkin Allah itu menjadi manusia. Tidak mungkin Allah itu menderita. Tidak mungkin Allah itu dipermalukan. Demikian juga menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi karena pandangan mereka Mesias yang dijanjikan itu seharusnya Mesias itu melepaskan mereka dari penjajahan Romawi, memulihkan mereka kembali kepada kerajaan Daud, datang dengan kuasa dan kemenangan. Tetapi Yesus datang justru lahir di kandang yang hina, ditolak pemimpin agama pada saat itu, dihina, bahkan mati di kayu salib. Mereka memandang salib itu menurut pengertian mereka tanpa melihat rencana Allah yang kekal dalam kisah salib itu. Nah, kita kan melihat bagaimana justru hikmat Allah itu bertentangan dengan hikmat manusia. Ya, itu bertentangan dengan hikmat manusia. Justru salib yang dianggap berita bodoh, yang menjadi berita kebodohan dan menjadi batu sandungan, justru di situ makna dari rencana Allah dalam hikmat Allah. Di sana kita melihat pengampunan atas dosa, pembebasan atas kusut, dan kuasa iblis dikalahkan, keselamatan dinyatakan, kerendahan hati ditunjukkan, kasih ditunjukkan, dan pemulihan terjadi di sana. Ya, pemulihan atas hubungan manusia dengan Allah, pemisah antara Allah dengan manusia itu akhirnya dihancurkan. Ya, kalau kita melihat setelah Yesus disalibkan terjadi bagaimana tabir bait suci terbelah dua. Tabir bait suci ini lambang daripada pemisah antara manusia dengan Allah, tidak bisa berhadapan langsung, ya, ketika manusia ingin berkomunikasi dengan Allah. Tapi itu semua akhirnya dibelah, akhirnya dihancurkan, sehingga pemulihan terjadi, hubungan relasi antara Allah dengan manusia. Dan ini juga kiranya kalau pemulihan terjadi antara manusia dengan Allah, maka pemulihan juga harus terjadi antara manusia dengan manusia. Nah, kita melihat bagaimana justru salib itu yang dianggap berita kebodohan dan menjadi batu sandungan bagi orang percaya, dikatakan justru salib itu menjadi berita kemuliaan. Karena di sana kasih Allah dinyatakan, pengampunan dinyatakan, pemulihan dinyatakan, kasih, kerendahan hati dinyatakan. Yang kedua, salib menjadi jalan yang hidup, menjadi jalan bagi kita dan memperlihatkan kepada kita bahwa sesuatu yang aib itu dipakai Tuhan untuk kemuliaan. Artinya apa? Salib yang merupakan lambang kutukan dipakai Tuhan menjadi lambang kemuliaan. Kenapa? Di sana dinyatakan bagaimana penghukuman dinyatakan, tetapi penghukuman itu diambil alih oleh Yesus. Ya, penebusan itu diganti oleh Yesus, dilakukan oleh Yesus. Sehingga salib itu
Sesuatu yang aib menjadi lambang kemuliaan karena kita melihat di salib itu justru kasih Allah dinyatakan, pengampunan Allah dinyatakan, penebusan dinyatakan. Seharusnya kita yang disalib, tapi dia rela disalibkan karena kasihnya kepada kita. Dan ini juga mengingatkan kita di ayat 27 sampai dengan 30. Mengingatkan kepada kita bahwa kita yang hina, ketika kita percaya dan kita berserah kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk kemuliaannya. Kalau kita melihat yang bodoh dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang berhikmat, yang lemah mempermalukan yang kuat, yang tidak terpandang, yang hina, yang tak berarti mempermalukan yang berarti. Artinya apa? Tuhan bisa pakai mereka-mereka yang merasa tidak dipedulikan, tetapi ketika mereka datang kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai dia. Kita lihat Daud yang tidak dipandang, tapi Tuhan melihat hatinya. Kita lihat Musa yang merasa tidak layak. Kita melihat bagaimana para rasul yang merasa tidak layak dengan apa yang mereka lakukan. Ya, kita melihat bagaimana Paulus yang manusia paling hina, tetapi Tuhan ubahkan menjadi alat kemuliaannya. Nah, kita belajar ketika kita merasa paling hina, kita merasa berdosa, kita merasa tidak layak. Disinilah titik terang bagi kita ketika kita berhadapan dengan salib. Salib mengajak kita bahwa ketika kita merasa tidak layak, ketika kita merasa tidak mampu, tidak pantas, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan melayakkan kita. Tuhan akan memulihkan kita. Ketika kita merasa manusia paling berdosa, tetapi ketika kita mengaku dosa kita, datang kepada Tuhan, mau diubahkan, maka Tuhan bisa memakai kita. Justru menjadi kemuliaan baginya. Justru menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang ketiga, yang ketiga tentunya tujuan daripada semuanya itu ayatnya yang ke-30 dan 31, kita melihat bagaimana ketika kita sadar bahwa ini menyadarkan kita bahwa semua kita bisa lakukan karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita. Jemaat di Korintus ini merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, merasa dirinya penuh dengan hikmat, sehingga mengabaikan kebenaran-kebenaran, bahkan mengabaikan rencana Allah, sehingga mereka menyombongkan satu dengan yang lainnya, menganggap si A lebih hebat dari si B, mengucilkan si A daripada si B. Dan inilah teguran daripada Rasul Paulus, dan ini juga menjadi peringatan bagi kita, supaya kita pun sadar diri dengan apa yang ada pada kita, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kita boleh ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kita boleh bisa memuji Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Kita boleh datang kepada Tuhan, itu karena kasih Tuhan yang merendahkan dirinya untuk datang kepada kita, untuk memulihkan kita, untuk memberkati kita. Mari kita sama-sama belajar supaya kita kembali menyadari bahwa aku ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Aku ada hari ini karena semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kuatku, bukan karena hebatku, bukan karena bisaku, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan aku sadar kalau bukan karena salib, aku tidak berarti apa-apa. Kalau bukan karena salib, aku orang yang patutnya dibinasakan. Tapi karena salib Kristus, aku dilayakkan. Karena salib Kristus, aku diampuni. Karena salib Kristus, aku boleh diangkat oleh Tuhan menjadi anaknya. Karena salib Kristus, aku memiliki kepastian keselamatan. Karena itu, kalau dikatakan dalam ayat 31, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Artinya apa? Hendaklah kemegahan kita bukan tentang diri kita, tetapi tentang apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati, bersama Tuhan kita bisa. Salib Kristus memulihkan kita semuanya. Salib Kristus akan memberkati kita semua. Salib Kristus kembali akan mengingatkan kita tentang kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.